energi terbarukan itu merupakan potensi listrik untuk mengganti energi fosil ya, khusus untuk penggunaan energi di Indonesia. Banyak peneliti terlibat di program ini, termasuk peneliti Indonesia yang dari luar negeri. Tapi mungkin malam ini kita diskusi bebas, karena Mas Kris yang agak menguasai itu, kita yang lain bisa nimbrung, karena ini sudah skema besar. Karena target Indonesia 2025 ya, Mas Kris, 23% energi penggunaan kelistrikan di Indonesia dihasilkan dari energi terbarukan. Itu yang sekarang masih digunakan secara masif itu adalah gas alam dari Sumatera ya, gas alam. Nah, saya tidak tahu yang lain, tapi nanti mungkin Mas Kris bisa berbagi, atau kita salah satu dari kita bisa tahu, bisa saling berbagi informasi tentang itu. Mas Riki, biar saya duluan. Oke, silakan Mas Kris. Tapi Kris tolong gambarkan potensi energi terbarukan kita, ya. Karena dengar dari dulu ya, papanya kita kaya energi terbarukan, kok tidak pernah ada eksekusi. Nah, silakan, Mas Kris. Baik. Terima kasih, Om. Menyambung yang tadi pertanyaan pancingan dari Om Sem bahwa kita ini punya banyak dan sebagainya, ternyata kita belum ini. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau ajak begini. Energi baru terbarukan ini, menurut saya, ini ada dua pertanyaan mendasar. Apakah energi baru terbarukan ini hanya cara berpikir kita untuk mengadaptasi terhadap yang seperti video yang saya kirim? Thomas Alva Edison ketika dia berpikir kreatif untuk menghadirkan energi listrik waktu itu untuk mengatasi kegelapan, atau bisa kita beraktivitas di malam hari. Dan selama ini kalau kita tidak ada listrik kan kita aktivitas terbatas. Ataukah ini kemampuan kita untuk menaklukkan tantangan yang ada begitu? Itu pertanyaan mendasar dari saya untuk dua hal ini, mungkin kita bisa bedah bersama. Jadi Om Eci juga bisa masuk dengan teori-teori sosial, Om Riki juga bisa masuk dengan teori manajemen dan sebagainya dalam pengenalan. Nah, konteks dalam pengenalan energi baru terbarukan atau EBT atau renewable energy, konteks ini sebenarnya ini sudah lama keinginan kita bilang green science atau ilmuwan-ilmuwan yang dulu itu berasal dari pemikiran Malthus, mungkin nanti dikoreksi ya, pemikiran Malthus yang membawa bahwa ini kita bagaimana mengadaptasi ini di dalam lingkungan yang berbasis ekonomi, itu kita terus memperpanjang status sustainable dari dunia ini, sehingga ini masih bisa terus berlanjut. Nah, timbullah pemikiran terhadap cara mengatasi kelangkaan energi dari minyak bumi yang punya efek, mungkin kita sudah sama-sama dengar di media massa dan sebagainya. Jadi energi baru terbarukan atau renewable energy itu konsep energi yang bisa diperbarui. Jadi dia tidak habis seperti layaknya minyak bumi atau gas alam misalnya begitu. Jadi dia sifatnya itu baik dia green, artinya green ini menurut ilmuwan dia tidak terlalu mempengaruhi efek rumah kaca, dan dia juga bisa direproduce berkali-kali begitu berdasarkan lingkungan sekitar ataupun potensi yang ada. Jadi itu gambaran energi terbarukan. Nah, pada kondisi saat ini saya dari sisi tanda kutip praktisi lah. Nah, artinya kenapa sampai 23% ataupun juga dari tanda kutip dari orang yang menekuni bidang ini, ada tiga hal. Saya lebih cenderung bahwa energi baru terbarukan itu cara kita untuk berusaha adaptasi terhadap keinginan bisnis dari pemegang proyek ya di bidang oil and gas.
Jadi kenapa kecenderungan itu saya sebutkan? Hampir semua pemain energi baru terbarukan itu datang dari pemain-pemain yang dulu mereka juga bermain oil and gas. Sehingga hampir semua sistem itu diadopsi, hampir ya, bukan semua. Dan skema-skema bisnisnya pun diadopsi. Jadi ketika renewable energi ini dibesarkan, justru menurut saya dalam proses monetisasi itu tidak berbeda jauh dengan oil and gas. Nah, yang berbeda adalah dia efisiensinya lebih baik, efektivitas terhadap lingkungan lebih baik, dan teknologi ini, kalau kita hitung secara bisnis, teknologi ini di awal itu kita disebut kapital itunya besar, artinya kita investasi awal besar, tapi operasionalnya kecil. Nah, investasi kapital itu berhubungan dengan teknologi. Nah, ini yang kalau kita sambung dengan tadi yang disampaikan Om Sam, bahwa potensi kita banyak tapi belum digarap, karena ini kalau kita gambar kurvanya dia fail di situ. Kita punya potensi tapi kemampuan teknologi kita belum bagus. Nah, itu sedikit cerita bagaimana energi baru terbarukan jenisnya apa saja. Jadi di Indonesia memang cenderung saat ini yang lebih kompetitif atau bahasa ekonominya itu lebih sudah murah itu yang sel solar. Nah, murahnya seberapa atau tidak, kembali lagi saya konsisten tidak mau terjebak di situ, karena kalau saya ajak begitu nanti kemudian ditanya geothermal berapa KWH-nya per dolar, PLTAL atau pembangkit listrik tenaga arus laut berapa KWH per dolar, atau berapa nanti KWH di Jawa dan di NTT dan sebagainya. Jadi kembali lagi menurut saya EBT atau energi baru terbarukan itu kemampuan manusia mengadaptasi lingkungan berdasarkan tantangan yang ada. Ya, ini kalau dari aspek karena kita istilahnya mencoba mengkritisinya dari konsep-konsep yang kita dalami ya. Nah, saya coba lihat dari filsafat. Dalam filsafat Heidegger itu memang teknologi modern ya umumnya itu dianggap merusak bentuk pembingkaian manusia terhadap realitas. Jadi karena itu Heidegger lebih mendukung energi alam. Saya sebut memahami energi terbarukan itu sebagai energi alam, di mana manusia berkolaborasi dengan alam untuk memanfaatkannya bagi kebutuhan. Ambil contoh misalnya kincir angin dulu ya, itu kan manusia kolaborasi dengan angin tanpa memaksa mengangkang alam untuk melakukan fungsi bagi kepentingan manusia. Jadi tidak di framing, melainkan dia bekerja menurut karakter alam. Nah, bayangan beta kalau kita energi terbarukan itu juga modelnya seperti itu, misalnya menggunakan angin atau arus atau panas matahari ya. Tentu tidak sepenuhnya seperti yang diidealkan oleh Heidegger barangkali ya, karena tetap akan menggunakan teknologi, mungkin ada level eksploitasinya ada, tapi ya dari sisi itu lalu beta memang lebih mendukung energi terbarukan. Makanya sudah banyak kali itu beta sering tagih Chris itu ya, dan mengajak Chris untuk jangan berbicara dari bisnisnya, berbicara saja secara polos ya, apa potensi energi terbarukan kita dan mengapa tidak jalan ya, karena posisi pandang beta dari cara berpikirnya Heidegger ya, jadi lebih berpihak kepada alam yang terjaga dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan kita di era modern. Kira-kira posisinya beta di situ dari sisi filsafat. Silakan yang lain. Energi terbarukan kan angin, gelombang, sama panas matahari ya. Nah, panas matahari. Padahal kondisi sekarang cuaca iklim tidak menentu. Gitu. Padahal tadi kalau kita omong dari modal sangat besar. Walaupun ini strategi perkembangan dunia, karena kalau kita dengar beberapa kan ke depannya
pada saat Eropa dan Amerika energi terbarukan sudah mengganti energi mereka, maka negara-negara yang akan mengimpor barang mereka masuk ke mereka, itu mereka cek menggunakan energi fosil terbarukan. Kalau fosil, maka di-ban. Nah, itu jadi masalah untuk Indonesia ke depan. Padahal tadi Chris katakan bahwa sumber daya energi terbarukan di Indonesia besar. Tapi persoalannya kondisi sekarang, kita tidak lihat ke depannya. Kalau ke depan, pasti dia akan lebih bagus efisiensinya. Gitu. Tapi sekarang sumber daya manusia Indonesia bagaimana untuk menyongsong itu. Yang kedua, orang banyak khawatirnya begini, lahannya digunakan untuk energi terbarukan, tapi sumber daya ekonomi masyarakat lokalnya mati. Contoh, kalau pakai sumber daya matahari, berapa banyak penangkap solar itu yang harus dibuat dan menggunakan berapa besar lahan. Padahal kita negara kepulauan, itu ya, bukan daratan besar seperti benua Amerika Serikat dan Cina. Kalau pakai energi gelombang, pasien akan bertanya bahwa titik-titik itu tidak bisa dia masukin secara bebas. Kira-kira masyarakat setempat bagaimana dampaknya terhadap mereka? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul pada saat itu digelontorkan, karena orang baru pikirnya bahwa ini proyek besar nih dan kepentingan tertentu yang berada di belakang ini. Masyarakat sekitar mungkin kita pun tidak tahu lebih besar ketika kita gunakan ini untungnya bagi kita apa. Saya kasih contoh sederhana lah. Masyarakat yang paling banyak menggunakan yang kesusahan air itu adalah masyarakat di sekitar tempat mata air. Karena apa? PDAM sudah menggunakan pipa untuk ambil air dari tempatnya disalurkan ke perkotaan. Itu. Nah, saya tidak tahu apakah konsep energi terbarukan ini proyeknya di Sumba, orang Sumba dapat listrik dari situ, ataukah saluran listriknya ke Jawa, orang Sumba tetap hidup dengan solar itu. Gitu. Karena secara sederhana kita lihat PDAM banyak begitu. Jadi orang di sekitar tempat mata air tidak bisa ambil sembarang karena PDAM sudah bilang bahwa ini tempat saya. Mungkin ini terlalu dini juga kalau beta omong, karena ini beta berpikir sepintas tadi ngomong soal Heidegger, lalu beta ingat konsepnya Ulrich Beck tentang risk society, itu masyarakat beresiko. Jadi nanti beta coba kaitkan dengan itu, karena menurut beta soal adaptasi yang tadi Om Chris sampaikan itu nanti kalau bicara selanjutnya dia seperti lingkaran setan juga. Jadi ilustrasi yang pertama misalnya dulu orang cipta buat kertas, tapi karena kertas dianggap merusak alam, hutan, pohon, lalu orang cipta diterbarukan menjadi plastik. Tapi kemudian plastik itu memberi dampak tersendiri lagi. Lalu orang mau kembali ke kertas lagi kan. Nah, beta berpikir bahwa energi terbarukan jangan-jangan dia juga seperti logika tadi, kertas dan plastik. Jadi kita terlalu bereforia cepat-cepat dengan terminologi terbarukan, padahal di belakang dari situ sebenarnya juga ya barangkali ada mainan tersendiri yang kita tidak punya tangan sampai ke situ, tetapi paling tidak kita juga harus membaca dia dua langkah lebih untuk memahami fenomena ini. Kan tadi Om Chris bisa bilang itu soal mainan daripada apa ya, mafia gas dan oil kalau tidak salah ya. Nah itu coba diperiksa kembali, soalnya
Hanya logika yang sama, kita berputar-putar di situ. Nah, beta ingin kaitkan dia dengan masyarakat resiko, karena kalau beta lihat fenomena energi konvensional itu kan dia selalu berpusat di satu daerah produksinya, tetapi kemudian yang menikmati wilayah lain. Pak, saya ajak diskusi sebentar. Jadi saya setuju dengan cara berpikir Om Eci untuk masuk di society itu, dan juga dari Om Sam dan juga Om Ricky. Jadi ada poin-poin yang saya tangkap itu justru menurut saya itu kita sudah mulai jalan ke yang berbeda. Harapan saya seperti yang tadi, bahwa kita tidak terjebak di data, konteks supply and demand, habis itu kita tidak terjebak di satuan-satuan. Jadi mencoba diskusi terkait yang Om Sam sampaikan tadi. Betul bahwa itu semangat awalnya. Semangat awal ketika energi ini diproduksi dari alam. Sebenarnya menurut saya energi fosil itu pada dasarnya juga menjadi baik ketika kita menggunakan sesuai porsi. Yang jadi tidak terlalu atau greed atau rasa untuk pingin untuk lebih. Halo Om Riki? Iya. Oh iya, siap. Oh iya. Rasa keserakahan itu justru membuat semua berjalan lebih cepat. Nah, kalau mungkin yang Om Riki sempat singgung ya kemarin itu yang kita sebut sesuatu yang tidak teratur, atau yang ini kita contohkan misalnya entropi. Jadi kalau kemudian dia hanya produce untuk satu daerah, terus digunakan untuk satu daerah tertentu, masyarakat tertentu, diatur tertentu, itu menurut saya tidak terlalu tidak terlalu membuat lingkungan itu menjadi rusak begitu. Nah, ketika ini diproduksi mulai lebih banyak, justru itu membahayakan karena kepentingan industri dan sebagainya. Nah, ini energi yang bisa diproduksi kembali, jadi tidak tergantung kepada satu cadangan tertentu yang habis setelah itu, maka dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat energi baru. Nah, energi baru terbarukan ini tidak, itu sifat dasarnya. Artinya dia sudah akan habis, seharusnya tidak akan habis. Misalnya angin atau matahari gitu ya. Betul, selama kesetimbangan itu tidak diganggu. Belum masuk ke itu, karena konsep energi terbarukan ini sudah masuk pada tataran era baru bisnis ya, mengganti fosil. Tapi kita tidak akan masuk ke sana. Sebenarnya apakah yang dilakukan oleh Tri Mumpuni ya, perempuan listrik Indonesia, yang ke daerah-daerah lalu memperkenalkan, dia pergi ke pelosok desa yang memiliki banyak air, lalu dia memperkenalkan listrik tenaga air, menggunakan tenaga air dengan jumlah watt yang sedikit, siang tidak menggunakan listrik, malam saja karena jumlah listrik KWH-nya dihasilkan sedikit. Ini kan termasuk bagian dari energi terbarukan, iya kan? Penggunaan energi terbarukan. Kenapa tidak peluang seperti ini yang dimanfaatkan? Artinya energi terbarukan pada konteks kondisi masyarakat tidak dimasalkan, seperti yang terjadi di Sumba, suplai listrik ke Jawa. Itu kan berarti kita sudah masuk ke industri, sifatnya massal. Tapi yang dilakukan oleh Tri Mumpuni, perempuan listrik Indonesia, itu dia pergi ke satu daerah yang punya potensi air, lalu dia kanalisasi air itu seperti bendungan, lalu dia kasih tinggal dengan kincir air yang sederhana dibuat, karena listrik KWH-nya juga sedikit, itu hanya untuk
malam saja hidup dan beberapa alat elektronik, TV mungkin hanya digunakan di balai desa, tapi masyarakat kampung dapat itu. Ketimbang kita ngomong energi terbarukan pada konteks industri massal, gitu. Itu lagi kepikiran kenapa tidak berikan pemahaman ke tiap masyarakat, kelompok masyarakat, pahami potensi wilayahnya, lalu manfaatkan energi potensi itu menjadi energi terbarukan. Artinya tiap KWH itu yang digunakan oleh masyarakat itu. Seperti yang tadi Om Eci bilang risiko itu. Tapi kalau misalnya sudah menjadi massal, maka KWH itu akan disuplai keluar daerah. Itu. Kenapa? Itu. Jadi konsep energi terbarukan itu dia sifatnya positif. Tapi ketika dia hanya ditangkap oleh korporasi besar dan sifatnya massal, pasti ada yang dikorbankan. Dan kita akan omong energi masa depan, tapi ada kemungkinan orang yang hidup di sekitar sumber energi itu tidak mendapatkan energi. Gitu. Jadi ini yang mungkin dua dikotomi yang bisa terjadi pada saat kita ngomong energi terbarukan pada konteks industri massal, ya kan? Seperti proyek besar Jawa, Sumba. Tapi kalau Tri Mumpuni itu dia ngomong hanya pada konteks dia pergi ke kampung di Aceh, lihat energi sumber air terjunnya tinggi, dia buat kincir angin, listrik yang dibuat juga tidak banyak, yang penting masyarakat yang jauh dari gardu listrik ini bisa dapatkan listrik pada malam hari. Gitu. Nah, ini kan sistem yang tidak dibutuhkan itu kan bisa dihindari, karena akhirnya konsep energi terbarukan pun dia menjadi lebih bersifat pada lokal. Jadi saya memahami energi terbarukan, lalu saya tahu potensi, saya lakukan sumber energinya untuk masyarakat saya. Gitu. Ini yang akhirnya dua perdebatan penting dalam energi terbarukan. Konsep energi terbarukan pada tataran menciptakan listrik dalam industri besar, ataukah menciptakan listrik untuk dihadirkan di semua kelompok masyarakat. Kalau dihadirkan pada semua kelompok masyarakat, kesadaran energi terbarukannya di kelompok masyarakat. Bagaimana mengubah potensi menjadi energi. Iya, Om Eki. Artinya menjawab beberapa yang tadi sambil menunggu Om Eci kembali. Ya sudah, kalau begitu monggo Om Eci melanjutkan. Atau kita tuntaskan ini sedikit. Di Om Wiki menyambung tadi apa yang Om Wiki sampaikan itu sebenarnya problem solver yang akan kita lakukan ya, baik itu ini. Tapi kembali lagi Om Wiki juga sebutkan di awal pada kondisi saat ini bagaimana hujan ini solar dan sebagainya itu bagaimana produktivitasnya atau kemampuan dia. Kembali lagi tadi Om Eci bilang teknologi, kemampuan kita untuk beradaptasi itu teknologi kita selalu berpikir, dan sekarang Indonesia sudah punya kapasitas untuk produksi teknologi baterai yang cukup menampung. Jadi meskipun dia hujan, artinya ini cerita teknologi itu Indonesia sudah ini. Bahkan kita sekarang itu mau menuju ke negara yang penghasil baterai lithium untuk kepentingan mobil listrik itu pertama di dunia, bahkan dengan nikel yang kita punya. Tapi itu kembali lagi saya bilang di awal bahwa saya tidak mau tertarik untuk kita diskusi ke situ. Apa yang mau kita sampaikan tadi itu problem server yang akan nanti kita diskusikan. Nah, konsepnya apakah ini industri ataupun di lokal, menurut saya justru persinggungannya ketiga dari lokal ini kita bawa ke tingkatan industri, di situ dia menjadi yang saya sebutkan di awal, rasa rakus dari pemilik modal. Apakah itu keliru? Tidak, karena itu memang kepentingan pasar untuk hal itu. Nah, menjawab tadi dari yang sampaikan Om Sam, apakah energi terbarukan, kita di Indonesia terjemahannya dari barat kita renewable energy, di sini kita energi baru dan terbarukan. Artinya dia dianggap energi yang tidak umum, tidak major atau dari fosil. Jadi misalnya matahari, angin, gelombang dan sebagainya yang bukan energi umum, tetapi bisa dia di reproduce,
diperpanjang lagi berdasarkan kapasitas alam. Jadi itu konsep dan sifatnya begitu. Dia green, kalau kita bicara green, itu justru saya masuk ke Om Eci punya tadi, kertas, terus kemudian jadi plastik, sekarang plastik jadi sponbond, sekarang sponbond jadi manusia selalu mencari ini dan meninggalkan sesuatu yang lain begitu. Nah, apakah dia sifat green untuk saat ini? Ya, betul Om Sam, dia sifat green. Artinya green energy. Tapi apa ke depan saya tidak yakin, karena ketiga teknologi, misalnya teknologi efisiensi baterai dan sebagainya, itu justru menimbulkan pengaruh kepada ekosistem yang lain. Karena sifat dasarnya energi, hukum kekekalan energi itulah energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau energi tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya berpindah tempat dari satu tempat ke bentuk yang lain. Mungkin itu jawaban saya. Jadi saya sarankan konsep dasarnya seperti tadi, problem server yang disampaikan Om Riki itu jawabannya juga tadi. Saya lebih ini memaksa Om Eci untuk membedah lebih jauh yang tadi disebut itu lingkaran setan itu, karena dalam praktek saya tidak bilang begitu, tetapi ada invisible hand itu mengarahkan ke seperti itu begitu. Dalam konteks diskusi kita malam ini, sebenarnya kan beta tadi Ricky sampaikan itu, beta lanjutkan persis seperti yang Ricky sampaikan, beta ingin lanjutkan bahwa konvensional energi dan energi terbarukan yang harus diperiksa lebih lanjut adalah apakah resiko yang ditimbulkan dia menjadi terminimalisir atau sepertinya sama saja tetapi dia beda wilayah atau domain arenanya gitu. Dan rupanya misalnya tadi beta nonton yang kasus Sumba ke Jawa itu kan persis seperti kalau kita analogi dari Papua ke Jakarta lalu sekarang Sumba ke Jakarta. Masyarakat resiko adalah masyarakat yang ada di wilayah produksi, sementara wilayah konsumen itu dia menikmati akan hasilnya itu. Kalau kita kasih dia dalam bentuk tabel, ya kira-kira Papua Sumba akan mendapatkan sebagai produsen akan menikmati risk society-nya, lalu Jawa dan Jakarta akan menikmati sama persis dia punya kegunaannya. Sementara nanti bisa saja kembalinya masyarakat produsen yang mendapatkan dampaknya. Nah, kalau logika itu dipakai, maka kemudian energi terbarukan pada level pengelolaan energinya dia baik, tetapi dalam semacam resikonya itu sebenarnya sama saja. Karena itu menurut itu seperti yang tadi Rick sampaikan, kalau kemudian dia dikomersialkan lalu seperti industri yang besar, maka sebenarnya dia tetap sama. Dan karena itu kalau menurut beta persis yang tadi Ricky sampaikan, yang beta ingin sampaikan, kalau dia energi terbarukan dan dilakukan pada komunitas yang lebih kecil, komunitas di mana energi itu dikembangkan, itu akan mengurangi semacam risk society dari masyarakat itu. Jadi dia yang buat, dia yang menikmati. Jangan kemudian dia yang buat, tetapi yang lain menikmati, lalu dampaknya dia yang rasakan, dampak negatifnya. Nah itu, sehingga menurut kita, kalau kemudian energi terbarukan, kalau kita lihat dalam perspektif yang ini barangkali agak lebih sosiologis, maka dia harus didorong untuk meminimalisir resiko dari masyarakat produsen itu. Jangan-jangan Sumba hanya menjadi ikon penghasil, tetapi dia bukan menjadi ikon masyarakat penikmat dari energi itu. Lalu kemudian komentarnya kan dalam masyarakat korporasi kan selalu dikembalikan dengan, ya Ricky punya tesis ngomong soal itu toh, CSR itu. Tapi menurut saya
CSR itu kan ya itu kayak politik etisnya Belanda ke Indonesia, nah kira-kira perusahaan kepada masyarakat sekitar, dan menurut saya itu bukan sesuatu yang prinsip, itu bagian dari pengasihan, dan kalau itu yang terjadi maka menurut beta energi terbarukan dalam konteks teknologi dia teknologi dan green city lah kira-kira begitu ya, dia barangkali baik, tetapi dalam konteks risiko masyarakat dia sebenarnya dia mengulangi society pada masyarakat pada konteks energi konvensional, dia pindah ke energi terbarukan, tetapi relatif risiko yang masyarakat tanggung sebenarnya sama saja, tidak ada yang berubah dengan itu. Dan karena itu kalau dari beta, menurut beta dalam perspektif sosiologi barangkali yaitu tidak ada bedanya. Kalau kemudian dia dikorporasikan seperti yang Ricky sampaikan, tapi kalau dia dibangun dalam komunitas-komunitas, resource-nya menjadi terminimalisir, maka itu pasti energi yang terbarukan yang paling mantap. Ya, artinya kalau dari dari perspektifnya EC dari sisi masyarakat ya berisiko ya bagi masyarakat produsen, ya kan, sementara konsumen menikmatinya. Tetapi yang kalau tadi menggunakan konsepnya Heidegger tadi, itu memang lebih ke lingkung alam, ya. Jadi dalam perspektif itu memang alam relatif lebih terselamatkan dengan energi terbarukan dibanding dengan katakanlah menggunakan teknologi modern, energi yang tidak terbarukan, yang mengandalkan teknologi canggih, yang karena kecanggihannya juga dia termasuk mempercepat kerusakan alam atau habitat manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi beta lebih lihatnya ke situ. Nah, kalau dari perspektif yang Eci angkat, kelihatannya kita sudah bisa punya solusi, yaitu lari ke bukan skala besar, bukan skala industri, tetapi lebih ke produksi. Artinya dengan skema pemberdayaan, misalnya mencerahkan orang, literasi untuk dia sendiri bisa menciptakan teknologi untuk menghidupi kampungnya, barangkali ya bisa, karena dalam beberapa kasus kan ada anak-anak yang bisa juga menciptakan yang begitu-begitu ya. Misalnya ada yang kita lupa di Jawa, di kampung mana ada yang anak tamat SMA lalu dia bisa ciptakan kincir air atau apa ya, jadi air dari sungai yang dalam sekali tapi dia bisa pompa naik ke atas sehingga bisa menghidupi masyarakat sekampung. Itu ada cuma tempatan SMA atau STM. Nah, artinya kekuatan EC itu bisa diatasi kalau kita lakukan literasi sedemikian sehingga masyarakat berdaya lalu dia bisa menciptakannya untuk kepentingan rumah tangga. Tapi yang beta ingin lihat itu dari aspek lingkungannya. Apakah benar lebih aman, lingkungan lebih terselamatkan dengan eksploitasi energi terbarukan atau sama saja? Kalau di apapun yang baru dan menguntungkan bumi, kalau masih digunakan pada skala kecil, itu lingkungan aman. Tapi kalau sudah skala industri, lingkungan tidak aman. Pada saat dia masuk ke dunia industri, maka eksploitasi terjadi. Nah, yang tadi Eci katakan ya, kalau pakai teorinya Eci, maka sudah pasti yang akan diuntungkan adalah konsumen, produsen pasti hilang. Makanya kalau konsep energi terbarukan, Chris, itu pasti sangat bagus karena dia sifatnya alam memperbaiki dirinya sendiri, gitu. Dan tidak akan habis. Tapi persoalannya tadi Om Sam ngomong, kalau ini disadarkan lewat bentuk literasi di sekolah-sekolah, lalu ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat yang menangkap potensi energi dan merubahnya menjadi sebuah energi di desa, alam
yang tadi saya bilang bahwa bagaimana, apakah alamnya rusak atau tidak? Kalau ini yang dilakukan pada skala kecil, alamnya tetap terjaga. Tapi kalau skala besar, nah kita sudah lihatlah, apapun yang masuk ke skala industri, pasti sampahnya lebih banyak. Dan manusia akhirnya pada zaman ke zaman akan terus memperbaiki sampah-sampah itu. Berusaha memperbaiki sampah dengan cara menciptakan sampah baru. Karena larinya ke industri. Gitu. Jadi konsep energi terbarukan bagus, tapi dia membutuhkan proses kesadaran dari masyarakat. Iya, menyambung tadi. Sebenarnya begini, artinya saya juga coba baca-baca tentang sementara ini dipersiapkan ya RUU EBT. Artinya kita negara ini lagi mempersiapkan RUU EBT. Dan kebetulan di kampus itu beberapa ini cukup banyak yang konsentrasi ke situ, ada profesor yang cukup konsentrasi ke situ karena diminta oleh legislator untuk hal-hal seperti itu. Tetapi sebelum sampai situ menjawab apa yang tadi Om Riki dan Om Ici sebutkan, mungkin kita bisa melihat ya, kalau saya tidak keliru mohon dikoreksi, itu di undang-undang pasal 33 ya, yang bumi, alam dan sebagainya dipergunakan dan sebagainya untuk kemakmuran rakyat ya kan. Itu termasuk energi. Betul, itu termasuk energi. Jadi ya negara punya hak ketika dia menentukan di situ potensi, ya dia harus ambil di situ untuk supply ke negara karena mewujudkan yang tadi kita bernalar keadilan sosial itu di dalam Pancasila kita ya. Itu poin sila kelima itu untuk baik dalam energi, untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi konsep energi terbarukan saya pikir sudah final itu tentang keberpihakannya untuk alam. Dia lebih berpihak alam, menurut saya sudah tuntas. Yang menjadi ketakutan saya sama juga yang tadi disampaikan oleh Om Sam, Om Riki dan Om Ici, adalah rasa rakus untuk mengejar ini sehingga diproduksi massal. Nah, siapa yang bilang oil and gas atau fosil itu sebenarnya dia juga dari alam dan dia juga tidak hilang dan sebagainya, dia cuma berpindah tempat. Yang jadi masalah ketiga, dia diproduksi banyak, digunakan oleh infrastruktur baik itu pabrik maupun kendaraan, kemudian yang menghasilkan yang tadi Om Riki sebut sampah, itu mempengaruhi lingkungan secara umum. Nah, apakah ini EBT tidak seperti itu? Satu saat bisa seperti itu menurut saya. Kemudian pertanyaan saya dari awal, tapi terima kasih, ini kita diskusi cukup jauh, tidak banyak yang mau singgung tentang potensi, tidak banyak yang mau singgung tentang besaran, karena kalau masuk ke situ nanti, ini kita terjebak semua, buku-buku lagi kita cari itu, berapa NTT punya, uangnya berapa, ya. Jadi kembali ke tadi, ketika kita masuk ke konteks sustainable itu atau keberlanjutan, maka yang harus kita lakukan sebenarnya mengidentifikasi, menurut saya mengidentifikasi sebenarnya kita sendiri secara pribadi. Contoh, daripada kita membantu untuk memberitahu ke lingkungan sekitar, mungkin secara pribadi kita beritahu dulu bagaimana cara menggunakan energi yang baik dari fosil misalnya yang sudah ada. Artinya ketika kita beradaptasi itu, wah ini jam sekian lampu harus mati dan sebagainya. Itu hanya problem solver yang saya sebutkan. Nah, pertanyaan mendasar yang tadi saya sebutkan di depan, ketiga kita beradaptasi untuk mencari sesuatu sebagai kendaraan atau bahan untuk melakukan keinginan kita, maka kita akan melakukan research and development, kita melakukan teknologi dan sampai kepada kapitalisasi atau industrialisasi lah bahasanya Om Riki. Energi terbarukan menurut saya sebenarnya dalam teori pengambilan keputusan itu diambilkan saat ini masih bisa juga akan kita rubah di saat akan datang. Keputusan ketika kita menggunakan teknologi oil and gas pada saat itu, dia keputusan yang terbaik. Karena kalau itu tidak ada, bayangkan bagaimana kita bisa menjalankan perang, bagaimana kita bisa menjalankan sebagainya. Dan itu saat itu keputusan yang paling terbaik menurut dari sisi kacamata saya bidang teknik pengambilan keputusan. Tetapi ketika sekarang kita mengevaluasi hal itu, dia menjadi tidak relevan lagi saat ini.
Dan EBT juga seperti itu menurut saya. Saat ini dia keputusan yang terbaik kita menggunakan itu dengan kepentingan alam. Tetapi ketakutan saya ketika kita merekayasa teknologi, misalnya energi, kita merekayasa teknologi EBT, contoh saya cerita diagramnya, dari PV itu ada baterai untuk simpan. Baterai itu membuat baterai kita butuh nikel sebagai bahan baku dasarnya. Dan ketika kita butuh nikel, kita akan melakukan tambang di situ. Artinya secara breakdown sama juga, kita dari satu pindah ke satu yang lain begitu. Nah, kemampuan kita beradaptasi sebenarnya dari kondisi saat ini itu mempengaruhi peradaban kita sebenarnya. Yang saya mau ngajak itu bagaimana kita cara memandang peradaban kita dari konteks EBT ini. Itu menarik, Chris. Ini agak potong, menarik karena Indonesia termasuk lagi masalah dengan Uni Eropa ya terkait nikel. Oh iya. Iya kan? Itu diasumsikan, berarti bisa diasumsikan bahwa Indonesia belum bisa membuat baterai, walaupun Tesla akan masuk ke Indonesia ya, untuk khusus baterai, pabriknya ke Indonesia khusus baterai, ya, di Jawa Tengah ya, Pemalang kalau nggak salah, itu. Jadi, artinya kita sendiri, sumber daya pembuatan baterai, itu kita masih bergantung terhadap industri di luar Indonesia. Walaupun sumber daya pembuatan baterai nikel ya kita punya, gitu. Karena yang kita kirim ke Inggris, ke Eropa itu kan nikel dalam barang mentah ya, bukan barang setengah jadi, atau bahkan yang smelter buat barang setengah jadi itu yang jadi persoalan dengan Uni Eropa. Uni Eropa tidak mau menerima barang setengah jadi dari Indonesia, smelter itu hasil smelter. Nah, kita punya masalah di situ. Infrastruktur untuk energi terbarukan dalam hal ini baterai untuk penyimpanan energi itu kita punya masalah di situ. Jadi mungkin itu juga kalau mau ini supaya jalannya smooth dan tidak ada yang dirugikan, ya Indonesia harus memikirkan, karena kalau kita berpikir luas, lebih luas lagi skopnya, lembaga gas nasionalnya apa nih? LGN lagi bermasalah juga terkait dengan distribusi gas dan korupsi, ya kan? Jadi jangan sampai kita terburu-buru ngomong energi terbarukan, padahal secara tadi Chris omong bahwa infrastruktur awal itu kita belum siap untuk itu. Akhirnya yang tadi Eci khawatirkan masuk ke industri. Kalau masuk ke industri, maka untuk yang tadi Beta bilang, pada kondisi saat ini kita akan mengalami shock energi karena pergantian itu. Jadi ini untuk yang tadi Chris katakan, karena Chris katakan bahwa baterai ternyata butuh nikel. Baru kita ingat ternyata Uni Eropa dan Indonesia lagi bermasalah terkait dengan nikel itu. Padahal ini belum jadi baterai loh, masih barang mentah ya, belum baterai. Barang mentah saya sudah persoalan. Itu. Oke, lanjut. Oke, Beta sedikit dulu. Apa ya? Tadi soal yang Beta khawatirkan itu, misalnya kasus suplai energi terbarukan Sumba ke Jawa, ya, itu memang kemudian bisa beresiko karena memang satu konsep kita tentang nasionalisme itu tidak terlalu tuntas. Kita merasa bahwa di sana bagian dari kita. Kadang-kadang di sana tidak menganggap kita bagian dari mereka dalam konteks keindonesiaan. Dan itu berdampak pada nanti pada distribusi kesejahteraan. Kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi kita yang produksi, mereka yang menikmati, tetapi mereka tidak mau memberikan semacam distribusi kesejahteraan lah kira-kira kepada kita juga. Nah ini kan konsep nasionalismenya yang menurut saya tidak terlalu tuntas. Kita merasa bagian dari mereka, bagian dari Indonesia, tapi mereka
kadang-kadang juga tidak merasa mereka bagian dari kita, dan kita ini bagian menurut mereka adalah Indonesia. Akhirnya ya saling, itu kan kasus-kasus saya baca soal apa wacana tentang bagaimana konsep tentang orang Papua dan orang Jawa dalam konteks Indonesia. Itu sejak penjajahan Belanda pun memang sudah dikonstruksi begitu. Jadi orang Papua itu dianggap orang Papua masih merasa Indonesia, tetapi orang Indonesia itu merasa orang Papua adalah orang kelas nomor 2. Sebenarnya secara kasar dibilang tidak bagian dari mereka karena rasnya berbeda dan seterusnya. Dan karena itu, karena sudah beda tentang konsep nasionalisme di antara mereka, karena itu distribusi ekonominya menjadi timpang. Nah, ketika ditimpang, orang memperhadapkan, loh ini saya yang produksi kok kamu yang mati. Nah, akhirnya jadinya ya seperti ini. Yang satu mendapatkan kenikmatan, yang satu bekerja keras. Disitulah risk society-nya terjadi. Nah, kalau kemudian konsep semacam nasionalisme kita menjadi tuntas, lu dan beta itu tidak ada beda. Karena itu, kalaupun beta yang ada makan, beta kasih lu, tapi lu ingat juga kasih makan beta. Beta kira itu tidak akan ada terjadi risk society, dan Om Chris bilang pasal 33 bisa berjalan dengan lancar. Nah, soal kita adalah pasal 33 bilang begitu, tapi begitu terjadi beta dapat makan, ya beta ketinggal lu. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya ya satu jadi timpang, yang satu jadi kaya. Itu satu. Lalu yang berikut menurut beta, nanti akan ada, kalau beta baca studi-studi sosiologi itu selalu orang mempertentangkan. Tadi Om saya bilang ya, dan Om Ricky dan Om Chris juga sampaikan, memang basis argumentasi terbarukan itu selalu merujuk pada dia memberikan dampak positif terhadap alam. Jadi itu narasi yang selalu dikaitkan. Jadi terbarukan selalu relate to alam. Nanti beta percaya akan ada semacam wacana tandingan yang dia akan menggugat bahwa yang disebutkan dengan terbarukan tidak semata-mata dia relate dengan alam, tetapi juga dia relate dengan masyarakat. Jadi konsep terbarukan itu, apakah memang sekarang wacananya dia lebih ke dia tidak merusak alam, dia membuat efisiensi alam yang menjadi baik, tapi percaya akan ada orang akan meng-counter dia juga dengan mendefinisikan terbarukan itu tidak semata-mata karena dihubungkan dengan alam, tetapi terbarukan karena dia berhubungan dengan membuat manusia menjadi beradab. Nah, kalau kemudian itu narasi itu muncul, maka dia akan menjadi imbang, sehingga orang mengembangkan teknologi itu tidak semata-mata dia selalu dia mempertimbangkan aspek teknologi dan alam semata, tetapi juga dia mengkaitkan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, jadi menanggapi tadi dari Om Eci terkait pasal 33, justru menurut saya pasal 33 itu negara berada mengambil posisi yang baik untuk melakukan itu. Artinya justru itu bahwa mari kita ke belakang ya. Bukan hanya Papua atau bukan hanya Sumba nantinya seperti itu. Papua, teman-teman Papua juga seperti Om Eci ngomong seperti itu ada. Apakah itu juga tidak terjadi di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur terjadi, Aceh bahkan juga terjadi hal seperti itu. Artinya mereka punya gas dan itu digunakan di Jawa. Papua juga seperti itu. Bahkan dan ketiga proses Masela dalam negosiasi, kita di dalam, ini sedikit cerita, di dalam skema bisnis itu negara sudah memberikan porsi besar namanya partisipan interest itu kepada daerah. Mungkin kita pernah dengar
Pak Gubernur NTT meminta jatah untuk proyek lapangan besar gas di Maluku Tenggara itu, bahwa NTT juga berhak dapat jatah untuk 10% atau berapa diuangkan itu sekian misalnya begitu. Nah, itu pemerintah juga melihat itu kepentingan anak daerah, kepentingan daerah juga ada. Tetapi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan kita untuk menaklukkan. Apakah Irak itu lebih makmur dibanding Amerika? Itu juga tidak, kan dia punya ladang minyak, tapi Amerika yang konsumsi banyak. King Fahd di Arab Saudi itu lebih kaya dari Amerika, itu juga tidak, kan begitu. Jadi kalau kita menarik ke belakang lagi, daerah-daerah Skandinavia yang pada dasarnya ketika kita memandang makanan dan sebagainya sebagai energi kita, justru daerah-daerah Skandinavia berangkat ke Inggris, berangkat ke Prancis untuk melakukan penaklukan karena mereka punya lahan yang lebih bagus, cocok tanamnya dibanding daerah-daerah Skandinavia atau misalnya Norwegia, Swedia dan lain-lain yang mungkin kita lebih kenal Viking itu. Jadi itu sudah, menurut saya itu sudah bagian yang tidak terpisahkan dari komoditas energi itu. Apakah daerah tertentu akan ini? Iya, betul. Nah, masalah apakah itu merasa tidak nasionalisme? Menurut saya juga tidak. Negara berusaha hadir untuk hal itu. Bahkan ketika kita melihat SKK Migas itu pada zamannya Pak Mahfud sebagai hakim memutuskan untuk dibubarkan dan dia jadi BP Migas jadi SKK Migas, itu salah satu antisipasi. Ketika itu terjadi, maka negosiasi bisnis antara perusahaan dengan negara ketika fail, maka negara juga ikut fail begitu. Jadi menurut saya memandang itu tidak begitu, tidak semata-mata itu. Apakah tuntas? Menurut saya iya, tetapi dalam praktek memang lebih dominan ya siapa yang punya pengaruh politik dalam energi, dia yang menentukan. Dan itu bagian dari sejarah peradaban kita. Baik itu di Amerika, bahkan apakah betul pertanyaan sederhana, betul ke Amerika Irak punya senjata massal? Menurut saya tidak juga. Kita semua tahu banyak bahwa di situ ada kandungan minyak dan Amerika pengen punya minyak begitu, dan bahkan dia sekarang punya teknologi namanya shale gas yang mampu untuk meredus gas lebih kecil. Nah, poin yang kedua saya betul, Om Riki omong itu betul. Saya tertarik dengan Om Eci punya poin itu untuk membedah lebih jauh sehingga bahasanya Om Eci tadi. Nah, saya coba mengidentifikasi Om Eci, apakah tandingannya itu ada. Menurut saya, selain dia konsep ramah lingkungan lah, bahasa sederhananya ramah lingkungan atau lingkungan itu lebih lama dia bertahan, kalau konsep energi baru terbarukan itu sustainable. Selain itu sebenarnya kita sudah masuk ke yang tadi Om Riki bilang, mungkin energi ini juga lebih murah ya. Jadi poinnya dia tidak hanya sekedar ramah, tapi dia juga murah. Nah, kalau murah, mudah digunakan, ramah, maka kita tidak punya pilihan untuk datang ke industri. Harus kita lihat cuma di negara kita yang setahu saya itu masih ada monopoli perusahaan energi atau PLN itu satu-satunya punya negara. Mungkin di negara lain sudah ada perusahaan swasta yang punya untuk energi listrik begitu. Jadi tawarannya saya bahwa energi itu kemudian dia tidak sekedar baru terbarukan, tetapi juga low cost and usable, mudah digunakan. Jadi kita tinggal temukan lagi dia punya jargon baru. Jadi low cost artinya ya kalau misalnya sekarang per kWh 15 sen, mungkin dia sekarang nanti jadi per kWh per hour, per kWh jam, menjadi mungkin sekitar 1 sen, 2 sen. Dan kita beli misalnya alatnya itu 500.000, kita pakai, kita sudah bisa pakai, kita tidak bayar per bulan lagi misalnya. Itu siapa yang itu berubah, maka konsepnya sudah berubah ke kita tidak perlu lagi untuk langganan listrik karena listrik kita bisa gunakan sendiri. Mungkin itu tawaran saya. Demikian. Silakan Om Sam. Mas Sam? Ya, artinya kita sudah bicara relevansi ekonominya, lalu relevansi lingkungannya, lalu relevansi sosialnya. Sebenarnya beta berharap lagi, lebih banyak lagi itu kita bahas
dengan melepaskan dulu dari semua kaitan-kaitan politik ekonominya. Maksudnya supaya kita mau lihat ini sebagai sebuah kekayaan nasional, potensi yang menjadi kekayaan nasional yang apa namanya mengubah barangkali peta kekuatan apa dunia gitu yang berkaitan dengan potensi ekonomi itu. Jadi hanya dia di segi dari sisi potensinya, belum kayak masuk ke praktek bisnis dan politiknya. Karena masuk ke politik misalnya yang Ecu khawatirkan soal masalah nasionalisme, itu kan soal distribusi kan, atau soal eksploitasi. Itu kan sudah masuk ke prakteknya kan, sudah penggarapannya kan. Kita ingin dapat gambaran dari Chris yang katakanlah cukup berkaitan dengan barang-barang begitu, ingin dapat gambarkan berapa banyak sih potensi energi terbarukan itu di Indonesia dan apakah bisa mempengaruhi apa namanya kekuatan dunia begitu. Misalnya kalau kita terikat dengan minyak, maka Arab tidak akan goyang, katakanlah begitu kan. Nah, apakah dengan munculnya energi terbarukan itu bisa Indonesia punya seberapa besar sih dia membuat Indonesia menjadi diperhitungkan gitu, dari segi potensi. Ya, langsung. Oh, ini artinya saya langsung respon. Iya. EBT di Indonesia itu seperti pohon tuak di Rote. Jadi dia sama seperti pohon tuak di Rote, jadi mau dibuang semua dia terpakai. Nah, itu betul. Kaya apa? Sangat kaya. Bisa merubah peta dunia, sangat bisa merubah peta dunia. Kenapa berani ngomong begitu? Mau yang dari fosil sampai kita fosil itu baru, kalau peta ini kita baru dari sini sampai sini untuk fosil. Yang dari sini kita sini itu belum. Itu baru oil and gas. Jadi kita oil and gas ini masih dari sini sampai sini. Yang sini belum. Nah, di saya punya belakang ini semua list power plant yang akan dibangun di Indonesia. Jadi ini semua daerah itu punya. Dan perlu kita tahu, PLN ini over supply. Jadi tidak tahu mau jual kemana lagi. Makanya kalau kemudian orang datang untuk saya bawa perusahaan IPP itu namanya Independent Produce Power. Jadi perusahaan yang membangun. Saya datang mau bangun ini. PLN juga bingung, ini saya beli, saya mau pakai kemana lagi. Di Jawa sangat, dan merubah. Itu masih yang umum, belum yang sawit segitu banyak, belum yang matahari segitu banyak, belum arus, belum gelombang, sangat banyak. Jadi tanya merubah dunia, ya jawabannya merubah dunia, seperti pohon lontar di Pulau Rote, semua kita gunakan, mulai dari atas sampai bawah kita gunakan, dan itu EBT di Indonesia, atau lebih tepatnya bukan EBT, energi di Indonesia, dan EBT mengambil porsi itu, iya. Apakah kita akan merubah semua? Iya. Kita butuh tambahan investasi untuk infrastruktur dan semua merubah, betul. Itu jawabannya. Nah, itu artinya begini, coba kalian tiga berpikir. Artinya kalau memang sumber daya kita terbarukan itu sangat banyak seperti itu sebenarnya dari segi hitungan-hitungan ini harusnya nanti sangat mudah sekali. Bahkan bisa juga dia jadi, katakanlah bisa jadi barang cuma-cuma kalau negara menggunakan pasal 33 itu, sehingga negara yang mendominasinya tidak memberikan ruang yang lebih besar bagi korporasi barangkali, itu bahkan menurut saya keuntungannya akan besar sekali bagi masyarakat dengan harga yang murah, bahkan masyarakat miskin terkebelakang barangkali bisa free. Atau katakanlah kekhawatiran Eci tadi, Sumba misalnya, masyarakat Sumba bisa ke free daripada ya kan untuk gunakan energi itu. Apa itu itu tenaga angin atau tenaga apa yang di Sumba? Angin ya, yang di Sumba itu yang bagi ke Jawa tuh di apa tuh, Chris? Matahari kan. Nah, mungkin ya begitu untuk masyarakat Sumba kasih free. Kira-kira maksudnya dari karena mengetahui bahwa potensinya luar biasa seperti itu, maka itu masuk ke eksekusinya. Mari kita berbicara supaya bisa mengakomodir kekhawatirannya Ici tadi soal masyarakat risiko dan soal pincangnya distribusi itu. Atau menurut kalian gimana? Kan tadi sebelumnya kan
beta sudah bilang kalau dijadikan katakanlah industri rumah tangga ya, lewat skema pemberdayaan ya, tapi oke lah itu nanti penggarapannya kurang maksimal, barangkali dengan menggunakan pasal 33 tadi ya dimungkinkan untuk negara mendominasi lalu apa yang dikatakan EC dengan cara seperti itu, atau menurut kalian bagaimana? Sedikit menambahkan bos, sebelum nanti masuk ke Om Riki dan Om Eci, saya yakin ini semua sudah tunggu mau santap ini kan. itu umpan yang telak itu untuk saya. Itu ideal. Tapi seperti yang tadi Om Eci depan bilang, ini lingkaran setan. Dan proses kita di oil and gas saja gitu sudah baklai banyak nih. Proses EBT ini kita juga baklai banyak ini. Jadi itu ideal yang jadi apa yang tadi Om Bos Sam sampaikan itu proses ideal. Kenyataan di lapangan, energi batu bara itu sudah ditolak banyak. Tapi kita masih gunakan sampai sekarang. Kita dan India justru lebih dominan. Karena ini batu bara. Ya, artinya bahwa yang sudah jelas-jelas penelitian menghasilkan banyak hasil riset bahwa itu berbahaya, itu kita masih gunakan. Karena kembali lagi nanti kapan-kapan kita mungkin akan angkat tentang geopolitik dan energi. Karena itu hal yang tidak bisa dipisahkan untuk hal-hal seperti ini. Kalau keinginan ideal ya keinginan betul, tapi saya lebih tertarik kayak Om Ichi bilang, ini lingkaran setan, jadi ya dia putar-putarnya begitu-begitu juga. Sebenarnya hal ini yang sudah saya intro dari awal. Ya, mungkin itu bos untuk menanggapi. Apakah ini kita punya putih? Ya. Sebelum bikin itu. Apa yang kita lihat misalnya dengan keberanian Jokowi lakukan dengan Freeport, dengan mengatasnamakan pasal 33, memastikan bahwa negara menguasai mayoritas saham, ya itu kan pasal 33 kan. Seharusnya itu bisa dilakukan terhadap semua bisnis-bisnis baru, termasuk pengolahan energi terbarukan. Jadi dengan demikian pemerintah lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Itu memang seperti ideal, tapi ya bisa masuk akal karena dengan pemimpin yang berani dan betul setia pada undang-undang itu menurut kita sangat dimungkinkan. Setuju bos, setuju. Untuk hal itu setuju. Tetapi seperti tadi kita ingat, contoh sederhana di Amerika, kalau saya keliru nanti tolong dikoreksi. Proses pemilihan presiden tentu akan sangat berdipengaruhi kelompok Texas. Karena kelompok Texas ini tentu Seven Sister ikut bermain di dunia ini. Jadi itu sedikit-sedikit gambaran kalau mungkin kita sering dengar jargonnya itu beli mentega atau beli peluru untuk energi itu. Jadi itu sebenarnya yang apa yang bos sampaikan itu ideal dan seharusnya begitu. Tetapi praktiknya belum tentu karena ada simpangan-simpangan lain variabelnya. Silakan Om Eji. Ya, angkat Freeport itu Chris, karena tadinya siapa yang bisa membayangkan Freeport berani, Jokowi berani ngambil. Nggak ada sama sekali yang berani, tapi dia lakukan dan bisa. Artinya butuh pemerintah yang memang punya komitmen terhadap undang-undang dan punya nyali, ya kan? Kalau menurut itu bisa. Oh iya, menyambung itu, mungkin kita pernah dengar istilah petral ya. Di Singapura itu juga zaman Pak Jokowi dibubarkan lewat dari Pak Dwi Sucipto, itu dibubarkan karena petral itu seperti macam lembaga yang punya negara, beli minyak di tempat lain, jual lagi, ya semacam trading lah di situ. Itu bisa dibuka. Betul, keinginan itu ada. Tetapi secara, ya kalau boleh saya analogi, kalau kita makan kue, itu lingkaran tengah. Nah, yang Pak Jokowi lakukan saat ini itu masih bagian pinggir-pinggirnya saja. Jadi belum sampai di bagian tengahnya begitu. Kalau analoginya begitu. Tapi ya sudah mulai begitu. Betul, itu sudah mulai. Yang beta perlu tanya dengan Chris yang paham dunia energi terbarukan itu, energi terbarukan itu sesuatu yang sangat high teknologi, sehingga
dia tidak bisa digunakan atau diproduksi oleh orang dengan kapasitas sederhana gitu. Artinya sebenarnya kan ini potensi yang sudah ada di dalam diri kita, gitu. Tapi saya kayak merasa bahwa ya matahari ini paling panas di kita ini, tapi untuk mengkonversi dia menjadi listrik itu rasanya kayak kita merasa bahwa kita tidak mungkin bisa dan harus ada orang lain atau intervensi dari luar untuk mengubah dia menjadi energi. Jadi pertanyaan, apakah memang dia sesulit itu kah? Ya, jadi izin menjawab. Pertama mengomentari punyanya Om Riki. Ya, terkait hal itu memang transfer knowledge ya. Transfer knowledge pemerintah Indonesia sudah sangat bagus untuk bidang EBT. Bidang oil and gas kita sudah mandiri, bahkan ini di bidang energi. Pemerintah saat ini, saya bukan corong pemerintah, tapi cuma memberitahu bahwa pemerintah saat ini melakukan poksi yang besar untuk kemandirian energi, misalnya dari Pertamina itu semua field atau ladang-ladang migas yang sudah mau selesai masa sewanya oleh perusahaan IOC atau International Oil Company itu sudah banyak diserahkan ke Pertamina untuk kemandirian itu. Dan itu dibangun di 15 tahun yang lalu untuk mendorong hal itu. Jadi baru terwujud saat ini. Proses pembuatan kilang untuk kita produksi oil, minyak mentah kita juga sudah mulai berjalan. Selama ini kita banyak punya jadi pertanyaan mendasar misalnya di fosil, kita hasil minyak tapi kita beli minyak dari tempat orang karena proses produksinya bukan di kita. Ternyata itu juga sudah jalan, kilang sudah mulai dibangun. Nah, apa transfer knowledge kita tidak ada, Om Wiki? Ya sudah jalan, sudah perlahan-lahan. Tapi apa tidak secepat yang kita bayangkan? Sedikit gambaran, ilmu ini saya tertarik tahun 2004 tentang mengembangkan EBT khusus energi gelombang laut dan atau ini. Sampai sekarang itu istilah COD atau komersialnya itu belum. Jadi dari tahun 2004 sampai saat ini ini sekedar cerita. Dulu saya ketemu dengan salah satu orang yang di Indonesia, dia pionirnya karena beliau kerja di BPPT. Nah, artinya bukan bekerja tapi melayani lah di BPPT untuk bidang itu. Dan saya ketemu beliau di tahun kemarin, beliau masih ajak untuk ini ada peluang untuk beasiswa dan sebagainya. Itu masih sama, bahwa tantangannya masih sama seperti yang saya identifikasi dulu. Transfer knowledge berjalan Om Wiki, tetapi tentu kepentingan EBT ini akan membuat, kalau kita di ekonomi, mohon izin Om Sam, saya mesti masuk sedikit ke ekonomi karena ini tidak bisa lepas. Sharing market kita ini kan 100%. Kalau semua diambil, maka yang lain kan pasti tidak kebagian kue. Ini kita baku pukul lagi untuk bisa dapat itu. Jadi ya itu sedikit banyak ada singgung-singgung ke situ. Yang fosil mau dikemanakan? Sedangkan EBT mau diproduksi massal dan sebagainya. Nah, menjawab Om Riki punya lagi, ya Amerika yang tahu globalisasi jadi dia, ya betul, dan Amerika juga atau negara-negara Barat juga tahu yang disebut sustainable untuk lingkungan kita, dan mereka memaksakan untuk energi baru terbarukan ini harus terlaksana, begitu. Tapi di satu sisi juga mereka, kita lihat kalau foto latar belakang kota-kota atau kantor di Amerika, itu kantor begitu banyak, gedungnya begitu tinggi, hampir semua lampu nyala. Apa orang kerja 24 jam ya di kota-kota itu? Saya yakin juga tidak. Jadi mereka penggunaan energi juga sebenarnya lebih boros dibanding kita sebenarnya. Terus kita yang diminta untuk ini, ya itu saya pikir kontradiktif pemikiran juga begitu. Itu hal yang itu menjawab Om Wiki. Menyambung Om Eci poin kedua. Sesulit itu? Iya betul. Dalam tataran aplikasi? Iya betul. Tapi kan ini sederhana, mesti dilihat. Saya sedikit cerita, jadi dalam beberapa tahun belakangan ini kita komunikasi cukup baik untuk mengembangkan, lebih tepat itu mau pakai alat ini di Sumba. Dalam proses dia buat alat ini, awalnya dia itu cuma selam di laut, terus dia lihat ada bangkai kapal yang tergoyang-goyang begini, akhirnya dengan kreativitas dia di ilmu dasar, di fisika dan sebagainya, dia menerjemahkan ini bisa dikonversi
Dan itu diaplikasi terus berlanjut sampai kepada penelitian dan saat ini sudah dipasang di beberapa negara dan akan direncanakan di Indonesia. Nah, itu pertanyaan sederhana menjawab Om Eci ya, kemampuan literasi kita dan berpikir kreatif kita dari kecil itu dilatih atau tidak begitu. Sehingga hal itu menjadi kemampuan yang saya bilang dari awal, adaptasi kita itu benar-benar kita melihat itu sebagai sesuatu yang tantangan atau tidak. Yang ada kita terlalu lama digemari Palu Jinawi, jadi ya, biar kita panas begini ya tidak apa-apa lah, memang kita sudah tinggal di daerah panas mau bagaimana. Kita tidak melihat ini sebagai satu tantangan begitu. Itu Om Eci menjawab itu. Saya tidak melihat ini sebagai satu tantangan untuk NTT. Nah, apa yang disampaikan Pak Gubernur waktu lihat video itu menurut saya itu gebrakan itu. Itu gebrakan untuk itu. Tapi ya kembali lagi ke itu masuk dalam proses politik dan juga ekonomi. Itu jawaban saya, Om Eci. Kita tahu sebenarnya pemerintah bangun infrastruktur tol ya, itu kan juga mahal, ya kan? Kan ini sambungannya dengan krisis investasi itu mahal ya, investasi untuk energi terbarukan. Nah, itu kita bandingkan dengan tol. Infrastruktur tol itu juga mahal sekali. Tapi kan yang menggunakan itu kan cuma orang kaya yang punya mobil. Yang punya motor pun nggak bisa, ya kan? Nah, bayangkan berapa banyak pemerintah bisa habiskan dana untuk bangun tol yang begini masif saat ini untuk dalam tanda kutip ya, oke, betul bahwa di situ juga ada ekonomi lancar dan macam-macam, tapi yang lebih banyak manfaat kan memang untuk bisnis atau orang berduit kan gitu. Nah, dengan logika yang sama, kenapa tidak kita memikirkan untuk infrastruktur sumber daya itu juga diinvestasi oleh pemerintah bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin menurut beta. Jadi sama cara berpikirnya, kalau infrastruktur tol untuk orang-orang kaya dan bisnis, maka infrastruktur sumber daya energi terbarukan pemerintah berani bangun untuk masyarakat-masyarakat yang ya bagi mereka dikasih cuma-cuma. Kalau sekarang subsidi ya, mungkin kalau energi terbarukan digarap dengan baik, maka bukan disubsidi lagi, dikasih cuma-cuma. Yang sekarang subsidi dikasih cuma-cuma. Yang sekarang apakah cuma 22 kelas ya? Kalau bisa bikin 3 kelas, jadi ekonomi lemah lembut disubsidi. Ya. Lalu yang ekonomi normal dikasih harga ya tetap murah gitu. Itu bagian beta begitu. Jadi mahal tidak masalah, itu bagian dari membangun infrastruktur soalnya. Jadi tetap aja pemerintah ambil peran untuk membangun itu. Hanya memang kita lihat kekhawatirannya Chris kan bagaimanapun juga, Chris kan juga icip-icip juga dari barang itu. Jadi tentu kepentingan tidak mungkin karena dari dulu kita energi terbarukan ini sudah kaya, kenapa tidak digarap-garap juga? Ya, tentu saja orang investasi banyak di listrik dan macam-macam itu, masa mereka mau percepat itu untuk garap energi terbarukan. Kan, jadi ya menurut beta ya problem kita di situ. Dan krisisnya dia belum berani apalagi kita bicara dengan bisnis besar. Tapi kan kita ya pemerintah harusnya begitu, cara logika berpikirnya kayak gitu. Kalau dia bisa bangun infrastruktur mahal untuk orang kaya dan industri bisnis, kenapa tidak dia bikin infrastruktur infrastruktur energi ya untuk rakyat. Itu komentar beta sih. Ya, ini menanggapi Om Wiki. Ini panas nih. Panas kan semua. Terkait sebenarnya menjadi mahal yang ketika dikapitalisasi menjadi mahal itu karena infrastruktur pendukungnya yang belum kompetitif biayanya. Artinya kalau itu semua kompetitif, menurut kita tidak jadi mahal. Jadi misalnya sel solar itu India bikin lebih murah dibanding China, ataupun sebaliknya di China dan India bikin lebih murah dibanding Eropa. Jadi kita bisa membeli PV itu di situ dan coba pasang. Artinya sel solar itu menjadi pilihan lebih baik ketika kita memilih wind misalnya.
karena dia kompetitif, jadi harganya lebih murah, investasinya lebih rendah dan sebagainya. Terkait dari keinginan pemerintah, sebenarnya dalam bisnis energi ada kita sebut dari hulu sampai hilir. Jadi ada yang proses itu, nah yang bagi pemerintah secara kepentingan sampai saat ini yang saya lihat, proses untuk berkeadilan atau sila kelima itu ya subsidi itu. Jadi entah nanti dia datang dari mana, listriknya model apa, listriknya dihasilkan dari apa, itu bukan jadi konsen, tetapi yang konsen ketika masyarakat kecil itu disubsidi. Itu final begitu. Nah, kepentingan EBT itu justru pressingnya, tekanannya dari luar Indonesia. Bahkan kita lihat kemarin Presiden Amerika ketika selesai inaugurasi, besoknya dia langsung cepat-cepat untuk masuk dalam Prancis, kesepakatan Prancis itu untuk kembali ke yang diminta oleh Pak Presiden Trump untuk keluar itu. Amerika sekarang sudah masuk dalam pimpinan Joe Biden. Jadi justru tekanan itu datang dari luar. Apakah kita tidak sadar? Oh, sangat sadar. Ilmuwan, orang yang ini ya sangat sadar. Tetapi ya kembali, share market itu membuat kita invisible hand, kalau dalam teori ekonomi, dalam ini pemahaman ekonomi, invisible hand itu ya driven market ini. Jadi ya pemerintah ikut bermain, swasta ikut bermain, jadi ya invisible hand ya kita serahkan ke kepentingan mekanisme pasar. Jalurnya Chris dan Ricky dan EC itu memang di pemberdayaan. Jadi baik untuk memahami atau berapapun levelnya ya dalam katakanlah jejaring pengembangan energi terbarukan itu masuk lewat energi lewat jalur pemberdayaan, dan kita lihat ada tiga jalan ke situ. Yang pertama ya seperti kasus seperti yang Ricky ngomong itu, orang-orang yang memiliki kesadaran pemberdayaan, punya keahlian, lalu pergi ke masyarakat terisolir, lalu membantu dengan teknologi sederhana seperti itu ya untuk menghadirkan energi bagi masyarakat. Ya. Di sejumlah tempat kan ada juga kepala desanya yang membangun dari tenaga air, ya kan? Itu kalau kita nonton TV kan sudah banyak begitu. Atau yang pelihara babi di Kopek atau di mana yang kemudian dia menghadirkan gas untuk masyarakat sekitarnya, sehingga mereka tadinya protes-protes, tapi setelah dapat gas free akhirnya sedap pelihara babi juga aman. Artinya yang itu jalur yang pertama ya. Jalur yang kedua, ada kecenderungan sekarang juga anak-anak yang sudah sarjana, artinya kaum milenial ini ingin kembali ke desa. Banyak sudah mulai ada kecenderungan itu. Nah, ini lewat jalur ini proses pemberdayaan di level basis itu sangat dimungkinkan, ya kan? Menurut Betas, kita lihat dari Salatiga sini saja berapa anak-anak yang pulang Sumba ya untuk jadi kepala desa, jadi motivator lah. Ya. Nah itu sebenarnya ada peluang-peluang untuk lakukan jalur pemberdayaan. Artinya dengan asumsi mereka ini duluan sudah literasi, sudah melek, ya kan? Asumsi kita kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, jalur ketiga adalah tentu kurikulum lokal. Nah, kurikulum lokal ini yang memang butuh juga kesadaran dari para guru-guru untuk, kalau mereka sendiri belum sadar ya susah ya, tapi paling tidak jalur itu ada. Jadi tinggal didorong dari pemerintah atau dia menjadi gerakan sosial, maka menurut kita dua jalur pemberdayaan, yaitu yang tadi Ricky ambil contoh itu, kesadaran individu untuk katakanlah berbagi untuk masyarakat miskin, dan kesadaran kaum milenial untuk kembali ke desa, itu menjadi dua jalur yang sangat penting. Kalau jalur industri, ya seperti Chris ambil kembali contoh gas itu dari Yusuf Kala itu, atau yang Ricky ngomong itu lewat karena itu jalur proyek, walaupun dia masuk ke jalur pemberdayaan, tetapi dia proyek. Jadi begitu proyek selesai, hancur juga, babak belur, habis. Karena itu kalau dia lihat dari jalur pemberdayaan lewat kesadaran individu, itu relatif lebih bisa diharapkan, lebih prospeknya lebih kuat.
Kita contoh misalnya lewat PNPN Mandiri, itu banyak juga yang inovasi-inovasi muncul lewat PNPN Mandiri yang di zamannya SBY. Tapi begitu ganti dari Jokowi, semua pemberdayaan masyarakat itu kan habis. Artinya semua yang sudah dibangun, infrastruktur sudah dibangun, putus sama sekali. Karena ya dana anggarannya, mata anggarannya jadi berubah. Pengambil kebijakan di atas sana berubah. Artinya habis semua. Tidak ada kontinuitas. Jadi menurut kita paling tidak ada prospek lah dengan 3 jalur itu. Ada prospeknya. Apa yang Bos sampaikan tadi itu menjadi relevan kalau kemudian tadi di depan proses menyadari itu ada. Perlu kita ingat ada kelompok-kelompok juga yang atas nama CSR itu turun ke daerah-daerah untuk mengembangkan hal itu. Artinya CSR itu, jadi sedikit cerita, secara industrialisasi perusahaan-perusahaan EBT itu juga butuh proven teknologi mereka. Karena kalau jual orang tanya, lu pasang di mana? Atau ini di mana? Nah, itu jadi akhirnya dia menggunakan itu untuk membuktikan dengan memberikan biaya marketing dalam bentuk CSR. Jadi dan itu pertama. Yang kedua, negara-negara Eropa juga demi mengembangkan kesepakatannya, strateginya juga diberikan hibah, dana-dana hibah untuk proses menjalankan proyek itu. Itu banyak dan ada. Bahkan sekedar cerita, tiga minggu yang lalu tuh kita masih komunikasi intensif dengan perusahaan EBT dari Belgia yang mau kita ajak untuk investasi di kerjasama di Indonesia. Dia sudah bangun CSR-nya dia di salah satu kali di Bali. Ya, itu sedikit gambaran. Nah, Uni Eropa punya dana untuk itu, atau negara-negara lain yang konsen ke situ punya dana untuk itu. Tetapi kembali lagi, apakah kita tidak bisa, apakah proses itu kemudian menjadi satu-satunya cara untuk ini? Tidak, menurut saya. Saya lebih tertarik ke tadi proses awal. Ketika kita mengadaptasi ini dan merasa tantangan, maka kita sendiri yang akan keluar dari kondisi itu dan membuat penelitian-penelitian kecil di tingkatan kita pribadi ketika kita menyadari itu, ataupun kelompok yang lebih besar. Nah, sehingga pengenalan energi masuk keluar, atau ya pengijilan ya, proses mengenalkan energi ke mana-mana begitu, itu menjadi tidak terlalu relevan lagi saat ini, karena menurut saya internet sudah ada. Asal kita sadar dan kita merasa itu jadi kebutuhan, pasti kita akan cari untuk mengatasi itu. Yang terjadi adalah itu semua tidak merasa bahwa kita sudah nyaman dengan listrik PLN, jadi kita tidak terlalu melihat itu. Nah, dalam diskusi yang dari awal ini sebenarnya harapan saya, kita mendorong mencari seperti salah satu yang tadi Om Ici sampaikan, apakah ada tawaran lain selain renewable energy, atau dulu orang bilang blue ocean, blue energy, kemudian jadi blue economy, kemudian jadi green economy. Ya, mungkin hal-hal itu yang sebenarnya saya berharap dalam diskusi kita ini muncul begitu. Jadi misalnya salah satu indikator dia EBT dengan harga murah dan bisa digunakan direplikasi, teknologinya itu bisa direplikasi dengan mudah, jadi tidak terlalu susah, kita replikasi, usable, mudah digunakan, tapi biayanya juga murah, tapi juga ramah lingkungan. Mungkin itu kemudian tawaran-tawaran yang akan ke depan begitu.